Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini kita akan mencoba mempresentasikan tentang pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. Jadi materi ini nanti bisa diberikan kepada kelas 10 informatika ya. Jadi mata pelajaran informatika kelas 10 untuk peserta didik yang duduk di bangku SMA ya, kelas 10. Oke, di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami, memanfaatkan dan mengaplikasikan media digital secara produktif, kreatif dan bertanggung jawab untuk produksi, diseminasi konten, partisipasi, dan kolaborasi dalam dunia digital. Jadi sebelum masuk, peserta didik harusnya mengenali dulu tentang media digitalnya. Jadi media digital di sini adalah sarana untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam bentuk digital. Baik itu berupa teks, gambar, audio, video maupun multimedia. Jadi jenis-jenis media digital di sini bisa berupa teks seperti artikel online atau e-book, bisa berupa gambar yaitu infografik, poster digital, video berupa video di YouTube atau vlog, kemudian audio berupa podcast atau audiobook, kemudian multimedia bisa berupa game interaksi atau presentasi. Kemudian peran media digital dalam kehidupan modern seperti berkomunikasi, hiburan, pendidikan, pemasaran, dan kolaborasi. Kemudian tidak lupa juga dalam etika digital yaitu privasi data, menghargai hak cipta, dan juga tidak menyebarkan hoax. Jadi untuk memproduksi konten digital ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama adalah alat untuk produksi konten. Untuk desain grafisnya bisa menggunakan aplikasi Canva atau Photoshop. Kemudian video editing bisa menggunakan CapCut atau Adobe Premiere dan sebagainya. Atau audio editing bisa pakai Audacity, GarageBand. Kemudian langkah-langkah memproduksinya tentukan dulu perencanaannya yaitu berupa tujuannya, kemudian audiensnya siapa, kemudian apa pesan yang ingin disampaikan. Kemudian produksinya menggunakan aplikasi untuk membuat konten. Kemudian penyuntingan memastikan kualitas konten. Dan praktik sederhananya seperti membuat poster digital menggunakan Canva. Kemudian diseminasi konten. Jadi, platform yang digunakan untuk diseminasi konten ini bisa berupa media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook. Bisa berupa website atau blog, baik itu WordPress ataupun Blogger, maupun platform video di YouTube ataupun Vimeo. Kemudian strategi diseminasinya memahami target audiens, waktu terbaik untuk memposting, manfaat tagar, dan SEO sederhana. Jadi diseminasi konten ini adalah bagaimana proses menyebarluaskan konten yang dibuat ya. Kemudian praktiknya, peserta didik memilih platform dan menjelaskan alasan memilihnya. Kemudian partisipasi digital. Jadi di sini konsep partisipasi digital itu berkontribusi aktif dalam komunitas online seperti berkomentar, berbagi konten tersebut dan sebagainya. Menjadi pembuat konten yang bertanggung jawab. Kemudian diskusi tentang etika partisipasi, yaitu menghormati pendapat orang lain, menghindari ujaran kebencian dan berita palsu. Jadi ini harus dihindari ya, yaitu ujaran kebencian dan berita palsu. Kemudian praktiknya yaitu bisa berupa diskusi kelompok tentang kasus nyata terkait partisipasi digital. Selanjutnya, kolaborasi digital.
Kolaborasi ini bisa menggunakan alatnya berupa Google Docs atau Sheet untuk dokumen kolaboratif, kemudian Trello atau Asana yaitu untuk manajemen proyek, kemudian Canva untuk desain bersama. Langkah kolaborasinya bisa membagi peran dalam tim, jadi setiap anggota itu memiliki peran masing-masing dalam membuat konten digital ini. Kemudian komunikasi dan koordinasi melalui alat digital. Kemudian praktek proyeknya seperti membuat konten kolaboratif dalam kelompok kecil seperti infografik atau video pendek. Baik, sekian dulu poin-poin penting dalam materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.